Akang dan Teteh, nah saya ingat banget itu di suatu kelas publik gitu ya, pada waktu saya menyampaikan definisi kayak gitu, wah ada peserta seorang kakek usianya 85 tahun, dia berdiri kemudian nuding saya. Kalau demikian cirinya memaafkan, saya nggak akan pernah mau memaafkan. Saya senyum saja. Dan mana orang yang bisa kayak gitu? Lalu saya cuma mengatakan begini, ya memang memaafkan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang seperti Bapak. Wah, orang itu makin marah. Emang apa salahnya dengan saya? Saya bilang, memaafkan itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak sayang kepada dirinya. Nah, pada waktu dia mendengar kata memaafkan, hanyalah mungkin dilakukan oleh orang yang sayang dan peduli pada dirinya. Wah, orang itu nanya, emang kurang apa saya sayang sama diri? Mohon maaf, kalau Bapak boleh cerita, atau Bapak lebih baik tidak usah cerita, Bapak pernah dizolimi oleh seseorang itu di usia berapa? Dia mengatakan, usia 15 tahun, dan sampai sekarang orangnya masih hidup. Dan orang itu melakukan tindakan terhadap kepada Bapak, tindakan zolim itu kurang lebih berapa menit? Dia mengatakan dia menggunakan kata-kata, dia menghina saya selama kurang lebih sekitar 5 menit. Baik. Setelah itu, apakah orang itu menghina terus sepanjang hidupnya sampai Bapak sekarang? Enggak. Dan orang itu hanya menghina Bapak 5 menit. Anggap aja ada ketidaknyamanan, ada kesakitan pada diri Bapak selama itu. Dan itulah yang real. Dia kezoliman yang real yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan adalah yang 5 menit itu. Tetapi siapa yang membuat 5 menit itu menjadi lama? Menjadi pahit, semakin pahit, bahkan lebih pahit dari batra wali. Orang tua yang usia 85 tahun itu terhenyak mendapatkan pertanyaan dari saya. Dan kemudian dia meneteskan air mata. Dan dia dengan lirih diperhatikan oleh seluruh publik yang ada di 200 di sebuah hotel dengan peserta 300 orang. Mereka mengarahkan matanya ke orang ini. Dan dia menjawab, saya. Dan apa definisi saya tadi tentang pemaafan? Memaafkan adalah menanggapi si penzolim dengan kasih sayang. Siapa sebenarnya yang lebih penzolim daripada penzolim yang 5 menit itu, Pak? Orang itu menjawab, saya. Dan kenapa Anda bekerja sama dengan penzolim yang cuma 5 menit itu dan Anda melanjutkan kezoliman dia berlama-lama pada diri Anda? Sekarang usia Anda dalam pengakuan Anda tadi 85 tahun, 70 tahun Anda melakukan kegiatan penyiksaan diri, melanjutkan kegiatan kezoliman yang dilakukan oleh orang penzolim itu. Orang seperti apa itu, Pak? Yang justru bekerja sama dengan penzolim untuk menzolimi dirinya sendiri. Dia berkata, orang goblok. Dan apakah Bapak terus mau melanjutkan kegoblokan itu? Dia menjawab, tidak. Lalu, kapan Bapak memulai sayang sama diri Bapak? Dijawab, sekarang. Akang dan Teteh, seringkali sejumlah orang adalah memandang bahwa kasih sayang itu adalah kepada orang yang menzolimi. Dia tidak nyadar yang menzolimi kita ternyata banyak pihak. Yang pertama adalah jelas orang yang melakukan kezoliman kepada kita, tetapi tanpa disadari kegiatan pemikiran kita, aktivitas berpikir kita, aktivitas memorizing kita, aktivitas mengingat-ingat itu lebih membuat kezoliman yang tadinya cuma 5 menjadi 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, 5 pangkat 5, terus menerus seiring orang yang bersangkutan mengingat-ingatnya. Jadi siapakah sesungguhnya penzolim itu? Dan apakah Anda menolak definisi bahwa kita harus sayang kepada orang yang menzolimi? Dan siapa sebenarnya penzolim itu? Dan siapa yang ternyata tidak peduli pada diri sendiri itu? Akang dan Teteh, silakan renungkan pertanyaan-pertanyaan saya dan ajukan pertanyaan itu kepada diri Anda. Sehingga
pada waktu Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang merdeka.